Tadi kan kita sudah berbicara tentang teknik, Teknik dasar, bagaimana ya. teknik dasar, bagaimana cara kita untuk bermain yang baik, bagaimana cara kita untuk melawan musuh biar kita mainnya itu maksimal dan lain sebagainya. Nah, ini kan saya kan nggak paham banget, nggak begitu paham lah posisi-posisi yang ada di lapangan Sepak sepak bola, bola ya. pemain itu. Ini posisinya di sini, ini sebagai apa, sebagai apa. Nah, Ya. seperti itu. Apa saja, Coach? Untuk pastinya dasar dalam formasi ya, Ya, formasi sepak bola formasi itu ada bakunya itu adalah 4-4-2 ya, yang diusung 4-4-2 semua negara. Saya rasa 4-4-2 ini adalah formasi paling baku di paling dunia baku. sebelum dikembangkan dengan berbagai formasi. Ya, yang pertama ada penjaga gawang pasti, Pasti yang kemudian ada 4 pertama. back ya dengan nama masing-masing. Pemain di belakang itu berarti 4-4-4-nya itu Ya, back semua. iya dengan format masing-masing ya. Format masing-masing. 4 Apakah back ada itu nama ada tersendiri? istilah tersendiri bagi 4 back ini, 4 sejajar di Hmm, belakang, yang tengah 2 dinamakan center back center atau back. nanti akan berkembang ke stopper ya, seperti itu. Hmm, Sebagai 2 back ini biasanya kalau sepak bola sekarang dikembangkan lagi menjadi sebuah formasi yang baru dengan iya. nama center back dan stopper. Kemudian libero ya, ini yang Kalau paling yang pinggir, terkenal pinggir dua. pinggir-pinggir, karena mereka back pinggir biasa Hah? disebut sebagai back sayap ya, Back sayap. seperti itu. Kemudian mereka bisa berubah jadi winger ketika Hmm, sesuai yang diharapkan strategi. Jadi strategi. intinya 4 back ini, 4 ini adalah 4 back sejajar ya. Hmm, Tapi ketika tim ini sudah reinkarnasi atau hmm, sudah intinya mengadopsi cara baru, ya. mereka intinya 4 back ini dimanfaatkan untuk menyerang. Oh, Biasanya gitu. seperti itu. 2 back inilah yang menjadi kunci atau palang pintu terakhir mereka sebelum akhirnya bila ada serangan, penyerang lawan akan bertemu dengan penjaga gawang. Ada 2 back ini yang dinamakan Berat. sebagai Nah, palang pintu terakhir. apakah itu berarti tidak boleh maju sama sekali? Dalam sepak bola modern sekarang tidak ada lagi yang namanya bertahan total. Hmm, Karena menurut saya sepak bola itu bertahan yang paling baik adalah menyerang habis-habisan. menyerang Itu kalau habis-habisan. saya. Tapi kalau misalkan ada serangan balik, itu berarti harus siap siaga, Ya, seperti itu. sepak bola ada transisi ya. Sisi. Transisi menyerang ke bertahan, transisi bertahan ke menyerang. Kalau kita sedang keadaan menyerang, biasanya kalau saya pribadi, sisakan 2 back saja. Back sayap-sayap kalian harus naik bantu serangan. Tambah jumlah pemain agar kita lebih mudah menyerang, agar jarak antara pemain tidak terlalu jauh untuk tetap menguasai bola. Oh, Seperti iya. itu. Karena dalam sepak bola pasti pelatih mengatakan kalau sulit jangan paksa naik. Kalau sulit naik jangan pasang naik. Pasti mereka akan turun lagi bolanya. Artinya pemain paling belakang harus naik ya. Harus naik. Seperti itu. Kalau itu kan tadi kan sudah pemain 4 ke belakang sendiri. Ya. Terus kalau misalkan 4 pemain di depannya, Ya, yang 4 itu? 4 ini disebut sebagai gelandang ya. Oh, gelandang. Dengan pembagian masing-masing. Yang satu sebagai defender midfield atau gelandang bertahan. Yang 3 lagi sebagai winger-winger murni ya biasanya. Kalau mereka menggunakan wingback atau wingback itu back sayap, artinya 3 gelandang di tengah ini, 4 pemain di tengah, yang satu sebagai jangkar, sebagai penyetabil atau kalau bahasa kerennya di Indonesia sekarang ada gelandang pengangkut air ya. Jadi yang dikatakan komentator gelandang pengangkut air, tapi dalam bahasa bola mereka adalah DMF ya, defensive midfielder, artinya gelandang yang tujuannya hanya untuk bertahan. Nah, kemudian 3 di depannya adalah offensive midfielder, artinya 3 gelandang diciptakan untuk offense, untuk ke depan. Nah, seperti itu. Selalu ke depan ya. Nah, kemudian ada pengembangan formasi lagi, mereka menggunakan 1 gelandang boros. Nah, 1 gelandang boros inilah yang kemudian jadi nyawa atau lebih gampang disebut dalam sepak bola playmaker, si otak permainan. Jadi playmaker itu bukan posisi, tapi playmaker ada sebutan bagi pemain yang berada di tengah kemudian mengatur semua serangan. Ada playmaker, jadi dia benar-benar jadi otaknya serangan ya. Jadi seperti itu namanya playmaker. Kemudian 2 lagi yang di 4 ini dibagi, yang saya sudah katakan 4-4-2. 4 pemain tengah ini dibagi tugasnya. Yang 1 gelandang jangkar, yang 1 gelandang serang, yang 2 lagi adalah sayap. Dan sisa 2 lagi biasanya mereka menggunakan penyerang depan atau dalam istilah sepak bola second striker. Striker kedua, dia hanya membayangi saja. Kemudian yang 1 lagi di depan adalah striker tunggal. Nah, itulah formasi sepak bola. 4-4-2 adalah baku, sisanya di lapangan pasti berbeda prakteknya seperti itu.
di Jember banyak kok. Tapi kalau misalkan dia sudah dikatakan dicap sebagai pemain terbaik ya, kalau itu nggak diteruskan kan ya Rugi. rugi sekali Ya, ya. bagaimana konsistensi mereka saja nanti. Seperti Lalu itu. bagaimana pengamat sepak bola Jember bisa melihat pemain-pemain hebat di seluruh Jember ini nantinya mau seperti apa Nah, kan, seperti itu. Harusnya lebih dikembangkan lagi Lebih ya, dikembangkan, lebih dicermati, lebih lebih perhatikan. diperhatikan seperti itu. Kalau menurut jenengan, kalau di Jember ini sepak bola itu berkembang apa enggak? Kalau secara apa ya, globalnya, secara overall pasti berkembang ya. Pasti Banyaknya berkembang. SSB sekarang di setiap daerah masing-masing. Misalkan di Kecamatan Lumas berapa SSB, di Kecamatan Jombang berapa SSB, di Kecamatan Balung berapa SSB. Saya rasa berkembang sekali. Berkembang sekali. Semakin bertambahnya SSB, saya rasa berkembang. Untuk pembinaan ya kita masih harus cari realitanya seperti itu. Iya, benar. Itu. Jadi ini merupakan peluang bagi anak-anak muda sekarang ya. Nah, inilah yang saya saya apresiasi kepada Jember ya. Apapun yang terjadi, apapun isi di dalam semua kompetisi yang berjalan, entah itu ada apapun, saya rasa adanya SSB ini diperhatikan, adanya banyak SSB, saya rasa ya paling tidak membuat anak-anak muda ini, anak-anak usia dini bisa menuangkan apa yang dia punya ke dalam wadah yang sudah sesuai.